Seperti apa yang dilihat dan didengar oleh Rasul Yohanes, kehidupan di langit dan bumi yang baru serta Yerusalem baru itu tertangkap ada nyanyian anak domba dan sesuai nyanyian Musa. Nah, di dalam bentuk bangunan langit dan bumi baru yang perlu kita renungkan adalah nama ke-12 suku Israel itu diposisikan nama pintu gerbang, berarti bagian di pelataran dari kerajaan Yerusalem baru. Sama sekali tiada nama Abraham yang sudah diklaim telah menjadi bapak orang beriman. Maka di dalam citra kehidupan langit dan bumi baru serta Yerusalem baru itu yang menjadi irama dan nada serta liriknya yang dilantunkan sudah bukan pujian kepada Elohim Yahweh Allah Abraham, Ishak maupun Yakub seperti di bumi yang lama. Mari kita telusuri. Baca Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Mulanya karena iman, Abraham menjadi percaya kepada yang berfirman meskipun belum mengenal Elohim Yahweh. Maka dalam isi perjanjian adalah tentang berkat, kuasa serta kemuliaan. Lah kok persis dengan perkataan iblis di padang gurun sebagai percobaan pada waktu ditawarkan kepada Yesus. Tapi karena masa perjanjian baru sudah datang, timingnya sudah berlalu, itu sudah menjadi hak iblis. Jadi betapa gawatnya kalau perjalanan spiritual sampai mengalami jet lag. Padahal mulanya perjanjian berkat, kuasa dan kemuliaan itu datangnya dari Elohim Yahweh. Sehingga di tangan iblis menjadi senjata untuk mencobai umat yang sedang dalam perjalanan spiritual di padang gurun sebagai janji yang diterima untuk menjadi star. Seperti apa sih puncaknya? Terjadinya dimulai karena iman bisa menjadikan tokoh dan starnya dunia. Bahkan karena iman bisa menjadikan sebagai tokoh agama maupun orang-orang penting di dunia. Tetapi jangan lupa perjanjian kepada Abraham itu, karena isi perjanjian bukan untuk arti hidup kekal, hanya sebagai perjanjian yang sementara. Sebab supaya sampai mental umat itu menjadi kuat, kemudian perjanjian itu diperbarui. Meskipun perjanjian itu bisa menjadikan seperti bintang di langit banyak dan tingginya, kalau zamannya itu sudah berlalu, bisa tergeser bahkan jadi star yang jatuh kemudian lenyap tertelan bumi. Akhirnya hanya menjadi seperti memori card gambar hidup pada setiap otak. Ya tetap hanya flash disk, tidak bisa diikuti meskipun diputar sebagai kesaksian yang diulang-ulang untuk masuk ke dalam otaknya. Semua yang mendengar seperti hanya terjadi hidup di dalam fata morgana. Akhirnya generasi penerusnya ladanya hanya melalui memori card disketnya itu, tidak pernah mengalami secara pribadi. Semakin lama kehilangan kesaksian hidup yang bisa diteladani. Apa yang dilantunkan di dalam batin dan pikiran itu suara pengharapannya ketika didengar oleh Roh Kudus, sejatinya itu seperti nyanyian dilantunkan. Tidak bisa dipungkiri kalau pengharapannya untuk mewarisi jadi sebagai anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub, tanda sebagai nyanyian orang yang belum menjadi pemenang karena perjanjian berkat, kuasa dan kemuliaan. Tentu saja yang dilantunkan nyanyian Bapak Abraham. Dalam space ini bangsa Israel tidak dipersiapkan
menjadi tidak kuat mental menghadapi masa kekeringan sehingga digiring oleh Yusuf masuk ke dalam masa perbudakan di Mesir. Baca Wahyu 15 ayat 1 sampai ayat 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besarnya, ajaib, segala pekerjaanmu, ya siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan tunduk menyembah Engkau. Sebab adalah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Itulah sebabnya mengapa di dalam kehidupan langit dan bumi baru tiada lagi nyanyian yang menyebut Elohim Yahweh sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi yang dilantunkan justru nyanyian Musa menjadi layak diperkenan mendapat bagian bersama nyanyian anak domba Allah. Dalam hal apanya? Di dalam perjanjian lama itu irama hidup Musa yang membuat Allah berkenan. Sehingga di perjanjian lama Musa menjadi Mesias untuk melepaskan umat pilihan dari perbudakan dunia. Karena ada satu hal, Musa mempunyai dasar kasih sesama. Mari kita cermati. Hati Roh Kudus terjadi kegerakan di bumi saat melihat Musa dibesarkan dan dididik di tengah-tengah bangsa yang disebut kafir itu. Justru terjadi kasih sesama. Sebelum memahami kalau ada janji iman bagi keturunan Abraham, tapi Musa telah rela berkorban, kehilangan segala fasilitas hidup sultannya, semua menjadi hangus karena demi kasihnya kepada sesama. Musa yang bisa seirama dan senada dengan anak domba, kurban yang diberkenan. Kemudian karena Musa pula membuat Abraham, Ishak dan Yakub, posisi bintang-bintang itu jadi tergeser. Bahkan kuasa Allah melalui hukum Taurat yang ditulis Allah di depan mata kepala Musa diberikan kuasanya menjadi hak Musa. Sampai kemuliaan roh Allah ditransferkan ke wajah Musa. Karena apa? Begitu percayanya Allah kepada Musa karena rela berkorban sebelum memahami tentang janjinya. Maka Musa lah yang mewarisi janji di dalam perjanjian lama. Sebab itu bagi mereka, umatnya yang diproses atas tuntutan dosa dan pelanggaran hukum Taurat, yang mempunyai dasar kasih selaras dengan nyanyian Musa untuk masuk ke dalam dasar jalan keselamatan, menerima perjanjian baru, pasti akan bisa bertemu dengan Mesias yang menyelamatkan. Sama seperti mental Musa, iman di dalam Yesus sebagai teladan lebih dulu menjadi kurban barulah menerima janji.
tidak berhenti dalam proses, akan dikuliti, ditegur, bisa menembus raga merogoh sukmo yang menjiwai di dalam persatuan firman, sehingga mentalnya yang terus diperbarui sampai terjadi perjalanan spiritual untuk menjadi pribadi mengalami firman hidup, sehingga menjadi selaras pula dengan nyanyian anak domba, supaya selama waktu masih ada bisa mengikuti proyek bagi langit dan bumi baru serta Yerusalem baru. Nah, ini kita perbandingkan siapa yang lebih diperkenan untuk bisa masuk di dalam hal kerajaan kekal antara Abraham, Ishak dan Yakub dibanding dengan Musa. Faktanya yang oleh karena Yusuf sehingga umatnya terjebak ke dalam perbudakan Mesir, Musa menjadi saksi bisa membawa keluar. Melalui tangan Musa membelah laut Tiberau, menyeberangkan umatnya yang berdosa dan bebal serta pemberontak itu selamat sampai tiba di padang gurun. Dikhususkan umatnya untuk proses mentalnya supaya menjadi bagian milik Allah. Bandingkan dengan Abraham di dalam perumpamaan Lazarus pengemis dan orang kaya itu. Abraham tidak mampu menggapai yang berdosa untuk menjangkau dari jurang maut. Jangankan membelah lautan Tiberau agar umatnya itu bisa merapat kepadanya. Bahkan setetes air pun tidak bisa meneteskan. Berkarya keselamatan, arti hidup kekal, jaraknya menghangat bagi Abraham terlalu tidak bisa menjangkau. Oleh sebab itu, kalau Abraham menempati tangga nada yang teratas dan paling tinggi, itu karena fata morgana. Meskipun sebagai sahabat Allah, Abraham tidak ingin mengenal Allahnya, tapi hanya terus memperhadapkan segala perkara hidup masa depan dan keturunannya. Tetapi Musa, dia mencari pengenalan tentang siapa nama Allah, meskipun masih terbatasi, sehingga namanya diperkenalkan sebagai misteri hanya dengan aku adalah aku. Lah tapi yang sangat keterlaluan sebagai umat Nasrani yang sudah mengenal namanya, bahkan mengenal firman-Nya hidup sebagai pribadi yang bernama Yesus, ada kuasa di dalam namanya, kok tidak merasa bangga? Si kurang pede menyebut nama Yesus kalau tidak diembel-embeli dengan sebutan Elohim Yahweh sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Baca Yohanes 14 ayat 5-10. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Kepada kita ini yang mempercayai Yesus sebagai Bapa kami, bahwa Yesus memperkenalkan dirinya bagi kita yang diakui sebagai anak-anaknya, melebihi apa yang diberikan kepada Musa tentang aurah, tentang kuasa hukum Tauratnya. Tapi kepada kita ini, Yesus mempercayakan kuasa di dalam namanya, serta ada kuasa di dalam firman-Nya, bahkan ada kuasa di dalam tubuh dan darahnya. Masih diberi janji kuasa hidup oleh Roh Kudus-Nya, lebih daripada apa yang pernah diberikan kepada semua para nabi. Kepada Musa saja namanya masih menjadi misteri, dan dialah jalan melalui Yesus namanya, Mesias datang. Yesus menyatakan pula bahwa dirinya adalah kebenaran dan hidup. Lalu siapakah kebenaran dan hidup?
adalah Allah Roh Kudus yang membawa kepada seluruh kebenaran dan memberikan perjanjian kebangkitan arti hidup kekal oleh Roh. Firman di dalam Yohanes 14 ini tertuliskan secara komplit. Yesus menyatakan dirinya bahwa Yesus itu adalah Allah yang ditemui Musa, juga Allah firman hidup sebagai anak manusia, bahkan dia juga Allah Roh Kudus. Betapa agung dan mulia nama di atas segala nama, yaitu Yesus namanya. Lalu bagaimana kalau mereka proses di padang gurun, masih terus menanti perjanjian sesuai ala Abraham, Ishak dan Yakub? Karena mereka itu meskipun posisi secara raga sudah dikuduskan, disucikan di dalam nama Yesus, tapi jiwa mereka itu masih haus untuk kepuasan dirinya. Jadi inilah yang ada di persimpangan jalan. Baca 1 Raja-Raja 17 ayat 22 sampai 24. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, Ini anakmu. Ia sudah hidup. kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Maka bukan Mesias Juru Selamat datang, tetapi akan mengalami penuaian dalam hal rohan, masa kegersangan dan kekeringan. Sebab masa penuaian, para nabi palsu mengalami penghakiman seperti yang terjadi di zaman Elia. Karena umatnya pun memberontak dan bebal, tidak bisa beranjak dari perkara berkat, kuasa dan kemuliaan bumi yang lama ini. Sebab sudah tidak ada perantara yang membuat mereka untuk bisa bertobat. Sehingga umatnya pun tidak luput dari penghakiman, menganggap Allah tidur, tidak mendengar dan melihat. Justru yang dianggap orang kafir yang mau percaya atas pimpinan dan petunjuknya, mereka tidak dibiarkan haus dan lapar dan gersang. Baca Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Sebelum Yesus menjadi anak manusia itu datang ke dunia, maka dia sudah mengutus Elia yang mempunyai citra dan kriteria anak dalam wujud manusia dengan segenap mengasihi Bapa. Kelahirannya sudah dipersiapkan untuk menjadi kurban, sehingga tidak jelas asal-usulnya. Sebab perjanjian kepada Abraham sudah komplit digenapi, tapi bangsa Israel tidak berbuah. Maka Elialah untuk datang menagih janji. Adakah kasih yang berbuah bagi roh? Elia itu datang sebagai citra anak manusia dengan segenap mengasihi Bapa. Bangsa yang mengaku sebagai umat Allah lebih suka kepada pengajaran para nabi atas pilihan mereka sendiri. Para tokoh yang terpandang sama seperti bangsa-bangsa di dunia ini dianggap yang layak memimpin mereka dan sebagai utusan Allah yang benar dan yang dianggap sebagai tokoh kebenaran. Para imam dan para nabi itu pun percaya dirinya merasa layak dan benar, tidak mengakui utusan yang datang dari Allah meskipun sudah melihat tanda-tanda ada kuasa di dalam firman-Nya. Justru dijadikan saingan sebab takut kalah pamornya. Sejatinya, janji Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub, semua itu sudah digenapi. Dan janji kemudian diberikan melalui Musa untuk menanti Mesias datang. Mereka itu tidak menyadari telah tergeser dengan dasar kasih sesama Musa. Bahkan kemudian Elia datang menagih janji. Di dalam kitab Wahyu, 2 utusan Allah itu pun sudah tergenapi melalui Musa dan Elia. Sehingga Yesus didampingi Musa dan Elia di dalam penglihatan para rasul. Sempurna semua citra Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus Trinity yang esa di dalam Yesus.
pada masa Elia menjadi saksi kuasa firman kebenaran. Oleh karenanya, kalau sampai bumi menjadi tanda mengalami kekeringan karena dasar bumi tidak berbuah dalam kasih, ketika dituai terbakar oleh api yang menghanguskan, hanya tersisa satu orang janda kafir dari Sarfat dengan tulus pengakuan sebagai mental gentleman, satria sejati. Dia percaya kalau Elia adalah utusan Allah, firman dan kebenaran. Tidak heran apabila yang disebut bangsa kafir itu justru diberkati kalau mempunyai dasar kasih sesama dengan percaya dan ketaatan mereka saat mendapat wahyuan dari Allah. Hal yang tidak kasat mata itu dijalani dengan taat atas petunjuk firman. Utusannya datang kepada orang-orang seperti itu. Keadaan di dalam kejiwaan sampai mengalami kekeringan akan firman kebenaran, yang terjadi resesi di dalam kejiwaan. Kalau dasar kasih terjadi pada seseorang seperti pengalaman mental Musa dan juga terjadi kasih seperti Elia, seperti itulah yang dikatakan terjadi mental seperti Yesus. Mereka itu justru akan mengalami hari perhentian, sehingga arti hidupnya pun tidak akan lagi disia-siakan atau tidak akan terjebak dengan berbagai perkara kehidupan. Dengan mental siap menanti upah yang datangnya dari kerajaan kekal. Setiap yang diucapkan sesuai firman saat dilantunkan sebagai nyanyian pemenang. Baca Matius 19 ayat 27-30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Karena langit dan bumi yang baru serta Yerusalem baru, proyeknya sudah terjadi. Tetapi bagi mereka yang masih menantinya tentang perkara umat Israel jasmani itu untuk pertobatan terjadi dan kembali, itu sudah lemot. Pemahaman sedang mengalami jet lag. Yesus sudah bertahta dalam kemuliaan, tidak lagi menjadi kurban. Sebab di akhir zaman ini justru mereka tergugat oleh Musa dan Elia, sehingga datanglah mereka kedua saksi Allah itu bersama Yesus menepati janjinya karena berhutang pembalasan yang dijanjikan Allah. Sebelum penghakiman itu datang pada mereka, hanya tinggal suara Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun untuk memperingatkan agar segera percaya dan dibaptis. Amin.